Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman sehat semua ya. Alhamdulillah, puji syukur. Ya, teman-teman sudah 34 orang bergabung di sini ya. Baik, teman-teman sekalian, yang belum kita pelajari adalah tentang demografi, teman-teman ya. Demografi belum kita simak dan KBKR juga di kelas ini belum kita buka, teman-temannya belum kita latihan. Malam ini kita analisis demografi dulu. Oke ya, bisa dimulai teman-teman sudah ada di depan layar. Hadir. Hadir. Hadir, Bang. Sudah, Pak. Oke, saya mulai dari ini dulu, teman-teman. Pengertian demografi dulu ya. Oke, eh, ya, baik. Baik, teman-teman sekalian, kita konsep dulu ya sebentar ya, konsep tentang demografi. Nanti di akhir mungkin ada pola-pola analisis itu. Nah, teman-teman sekalian, demografi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani. Ini teman-teman yaitu demos yang berarti rakyat dan atau penduduk ya, grafen berarti menggambar atau menulis. Oke. Ngomong-ngomong teman-teman ini udah siap nih, saya mulai langsung. Boleh ya Siap. langsung ya. Oke, baik ya teman-teman saya ulangi ya. Jadi demografi itu berasal kalau artinya ya berasal dari dua kata yaitu demos dan grafen itu. Demos itu artinya rakyat, teman-teman sekalian. Demos ya, itu artinya rakyat nih, demos. Demos itu artinya rakyat atau penduduk dan graphein artinya adalah menulis atau menggambar nih. Nah, jadi secara harfiah demografi berarti tulisan atau gambar tentang penduduk itu, teman-teman sekalian ya. Tulisan atau gambar tentang penduduk. Yang sekarang adalah mungkin perlu teman-teman ketahui di kita demografi itu kenapa menjadi perlu dipelajari ya dan salah satu unit kompetensi itu bagi teman-teman penata KKB itu. Karena demografi teman-teman sekalian ya, kalau ini demografi lah ini gambar demografi ini. Angka-angka tentang penduduk ini teman-teman sekalian ya, demografi. Ini angka tentang penduduk nih. Ini apa jadi dari penduduk itulah akan diketahui teman-teman aspek-aspeknya ya. Jadi maksudnya begini. Jadi kalau kita mau mempelajari kependudukan, maka kalau kita mau mengerjakan ya, mempelajari atau menangani kependudukan, maka kita harus harus tahu angka-angka tentang penduduknya, teman-teman ya. Contohnya kalau kita mau apa melayani KB, berarti kita harus tahu tuh berapa perempuan usia subur, berapa jumlah penduduk, gitu. Kan harus tahu, teman-teman sekalian ya. Jadi ini berbeda, teman-teman. Berbeda dengan kependudukan. Ini mungkin teman-teman yang mengulang ya, mungkin pernah saya jelaskan begini, teman-teman sekalian. Apa beda antara demografi dengan kependudukan gitu? Teman-teman ada yang bisa bantu, teman-teman sekalian? Ini demografi ya, teman-temannya. Apa bedanya dengan kependudukan itu, teman-teman sekalian? Ada yang bisa bantu di sini. Jadi secara singkat, teman-teman, saya mau sampaikan begini. Ini adalah demografi. Ya. Ketika demografi atau angka penduduk itu sudah dikaitkan dengan aspek sosial, ya, aspek ideologi, politik, keamanan, ya. Contohnya apa teman-teman kalau aspek sosial, teman-teman? Kemiskinan misalnya ya, kemiskinan, penduduk miskin itu teman-teman ya. Kemudian tentang apa lagi? Dikaitkan dengan kesehatan. Ini contohnya, ini contoh aja teman-teman sekalian. Kemudian apalagi teman-teman ini Polek sosbud dengan agama, contoh Kesejahteraan. agama, kesejahteraan, ya, kesejahteraan, kemiskinan, kesejahteraan, apalagi teman-teman pekerjaan, Lingkungan. lingkungan, ya, angka penduduk dikaitkan dengan lingkungan,
Apalagi angka penduduk dikaitkan dengan apa lagi, teman-teman sekalian? Pendidikan sudah belum nih? Pendidikan. Tadi tadi yang ini pekerjaan ya, pendidikan. Dan sebagainya, teman-teman. Keamanan juga ya, keamanan. Keamanan nih misalnya. Nah, kalau angka demografi, angka penduduk ya, data tentang penduduk teman-teman itu demografi dikaitkan dengan keamanan, dengan pendidikan, lingkungan, pekerjaan, kesejahteraan, agama, kesehatan, kemudian kemiskinan ya, mungkin di sana ada kaitannya dengan perumahan juga ya, misalnya itu. Ini adalah kependudukan, teman-teman. Jadi demografi plus ya, angka demografi plus aspek sosial budaya Ipolek Sosbud lah ya kalau zaman dulu kita bilang ya, ideologi politik sosial keamanan, kesejahteraan dan sebagainya. Itu menjadi kependudukan, teman-teman sekalian. Bedanya ya, teman-teman ya. Teman-teman sekarang sudah bisa membedakan tuh apa beda antara demografi dan kependudukan? Kalau demografi berarti angka-angka tentang penduduk, data tentang penduduk saja gitu. Itu demografi. Tetapi data tentang penduduk, ya, seperti kelahiran ya, berapa lahir itu, dikaitkan dengan kesejahteraan, pendidikan, tumbuh kembang dan sebagainya itu menjadi kependudukan. Maka kita kementeriannya Kementerian Kependudukan, teman-teman, bukan Kementerian Demografi. Oke ya, sampai di sini bisa dipahami nggak teman-teman yang saya sampaikan ini? Ini beda ya, beda antara itu kependudukan dan Ya, bisa, Pak. bisa ya Bu ya. Jadi itulah teman-teman kenapa bukan bukan program demografi ya, pembangunan keluarga enggak, tapi program kependudukan. Karena apa? Kita hanya menggunakan angka-angka penduduk itu dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan keluarga yang berkualitas, sumber daya berkualitas. Jadi kita menggunakan angka. Jadi di BKKBN Kemenhub Bangga itu data demografi menjadi penting teman-teman sekalian ya. Data demografi itu menjadi sesuatu yang harus dikuasai oleh teman-teman penata KKB, teman-teman penyuluh KB, ya. Pokoknya orang yang bekerja di BKKBN. Baik, saya lanjutkan sedikit teman-teman ya. Nanti mungkin kita simpel-simpel aja ya untuk ini ya. Nah, perkembangannya teman-teman sekalian, demografi itu pada awalnya di abad 18 dan abad 19, ya, abad 18 dan 19 itu hanya ngitung, hanya mencatat kelahiran dan kematian saja, teman sekalian. Ya, di abad 18 kan berarti di tahun 1700-an tuh. Kalau abad 19 berarti di tahun 1800-an. Dan sebelumnya ya. Jadi sampai abad 18-19 itu baru mencatat kelahiran dan kematian. Para demograf itu baru mengamati itu, teman-teman. Nah, sejak abad 20, berarti di tahun 1900-an, ini demografi sudah eh, meng, menghitung, mengamati tentang mobilitas, teman-teman sekalian ya. Jadi, karena mobilitas di tahun 2000, di abad 20 itu sudah signifikan, ya, sudah cukup berarti pergerakan penduduk itu sudah masif itu ya. Tapi kalau di zaman dulu di tahun 1700-an, 1800-an atau 1600, 1500 itu mobilitas masih minim gitu. Belum belum mempengaruhi pertumbuhan penduduk. Begitu ya, teman-teman ini perkembangannya ya. Jadi perkembangan demografi menjadi lengkap itu sejak abad 20 bahkan sudah dikaitkan ya. Jadi gini, eh, sudah memasukkan migrasi serta keterkaitan jumlah, distribusi, komposisi, komponen utama pertumbuhan dan sebagainya itu sudah mulai dihitung, sudah mulai diamati atau didata ya, teman-teman ya, keterkaitan antara jumlah dan distribusi ini keterkaitannya juga sudah dihitung ya. Komposisi penduduk sudah dihitung tuh. Komposisi penduduk menurut kelompok umur, menurut jumlah menurut mata pencaharian dan sebagainya itu
sebentar, maksudnya ini komposisi penduduk ya, struktur teman-teman, belum dikaitkan dengan ini. Ini masih demografi teman-teman. Nanti kalau udah dikaitkan dengan mata pencaharian atau pekerjaan itu sudah kependudukan. Baik, teman sekalian, lanjut ya. Nah, teman-teman sekalian, orang yang pertama mempelopori pencatatan penduduk, pencatatan orang ya, data penduduk itu adalah eh, John Crown, teman-teman, itu di 1600-an itu. Jadi dia seorang agamawan pada waktu itu ya di gereja lah ya, teman sekalian ya. Tapi mencatat tuh sudah mulai mengamati apa berapa kelahirannya, tambahnya penduduk, terus kemudian yang meninggal berapa itu sudah dicatat. Dia dibukukan di Natural Political Observation Mansion. Ini dicatat di buku itu ya. Jadi sudah mengobservasi ini secara politik dan natural tentang eh, penduduk pada waktu itu. Jadi termasuk kematiannya teman-teman sekalian. Kematian dan kelahiran itu mulai dicatat tuh oleh John Brown dan dibukukan ya. Nah, itu maka dia dikenal sebagai bapak demografi, teman-teman. Kalau ada pertanyaan siapa bapak demografi, dia adalah John Brown, teman-teman sekalian. Oke, saya lanjutkan ya, teman-teman sekalian ya. Nah, ini tadi yang saya bilang, teman-teman ya. Ini di awal di abad 19 ini, di abad 18, di abad 18-19 itu baru kelahiran dan kematian yang dicatat. Belum mencatat, mengolah data tentang tentang perpindahan itu belum, karena perpindahan penduduk waktu itu belum signifikan ya, belum berarti. Ini abad 20 teman-temannya. Itu demografi sudah mencakup kelahiran, kematian, migrasi, dan keterkaitan antara jumlah, distribusi, komposisi, komponen utama, dan konsekuensi ya. Penyebab-penyebabnya, penyebab pindah, penyebab mati itu sudah mulai diperhatikan di abad 20. Baik, teman-teman sekalian. Nah, ini ada tiga komponen pertumbuhan penduduk, yaitu fertilitas, mortalitas, dan migrasi. Oke ya, kita skip saja ya. Nah, ini teman-teman, kalau kita mau menganalisis tentang demografi, teman sekalian ya, kalau kita menganalisis demografi itu kita harus Ya, punya ini juga. ukurannya itu. Lupa enggak, Kak? Ukuran tentang apa? Ukuran tentang jumlah ya penduduk ya ini saya mau ini. Jadi kalau kita mau menganalisis, maka kita harus menghitung dulu tuh penduduknya gitu, diukur dulu nih lah. Menghitungnya itu kalau di demografi itu ada ukuran angka namanya ya, kemudian ada ukuran banyak, ada ukuran persen, proporsi, rasio, konstanta, insiden, prevalensi, dan kohor. Ini adalah ukuran-ukuran dalam demografi teman-teman sekalian ya. Bagaimana kita menganalisis? Ya, kita harus punya angka-angka ini dulu, data-data penduduk yang sudah diolah itu. Nah, misalnya angka kelahirannya gimana gitu. Berapa jumlah penduduk, laki-laki perempuan sudah diketahui. Prosentasenya juga sudah diketahui nih. Mungkin presentasi apa penduduk misalnya penduduk usia sekian, usia kelompok umur tertentu berapa persen dan sebagainya. Kalau proporsi berarti kan sebagiannya atau proporsi apa teman-teman ini? Proporsi adalah hmm, ini sebagian, oke kita cek di sana ya teman-teman ya biar lebih akurat teman-teman sekalian. Ini angka teman-teman sekalian, angka tentang penduduk. Nah, angka ini ada angka kelahiran kasar, jadi ada crude rate ya, ada specific rate, ada net rate ini angka bersih ya net dan neto. Ini angka ya teman-teman ya. Kalau di program kita, ukuran demografi yang pakai angka apa teman-teman yang sering kita pakai teman-teman sekalian? Kita Kelahiran.
angka kelahiran, terus apa lagi, Bu Mbak? Angka apa lagi ya? Kematian. Angka kematian ya. Angka kelahiran juga yang paling sering diolah tuh teman-teman dipakai ya untuk em, apakah kelahirannya terlalu tinggi atau enggak nanti apakah perlu diturunkan atau tidak itu. Jadi, lah, kalau menurunkan dengan apa lah itu sudah kependudukan. Baik ya, kemudian yang berikutnya adalah insiden. Insiden adalah banyaknya kejadian teman-teman. Ini kalau dicontohkan adalah insiden penyakit menular ya. Atau mungkin insiden apa lagi? Insiden di kita insiden apa teman? Di bulan ini ada apa gitu. Itu insiden. Di bulan ini terjadi eh, kasus stunting misalnya di bulan ini. Itu berarti insiden nih. Ada ada 4 orang divonis stunting itu, dipastikan stunting. Nah, itu insiden. Gimana teman-teman bisa diikuti nggak ini yang kita bahas ini? Bisa, Iya, Pak. Pak. Bisa ya, bisa ya. Kemudian teman-teman sekalian ada rasio perbandingan ya antara kelompok ini. Biasanya kalau di kita teman-teman karena kita perlu untuk apa, untuk mengukur atau kita ingin ada penduduk tumbuh simbang ya misalnya kita maka sering menggunakan sex ratio sebagai salah satu yang diperhatikan nih dalam apa melihat apakah sudah tercapai penduduk seimbang atau tidak gitu. Ini rasio jenis kelamin. Ini yang atau rasio apa lagi kalau rasio ketergantungan untuk menghitung bonus demografi, teman sekalian, rasio ketergantungan. Jadi yang sering kita pakai itu rasio ketergantungan, rasio jenis kelamin gitu ya, atau seks rasio. Emang ada rasio-rasio lain banyak teman-teman ya. Rasio misalnya kalau di lapangan malah ada rasio penyuluh KB dibanding desa gitu. Itu perbandingan juga. Baik teman sekalian, yang berikutnya adalah proporsi ukuran relatif tadi ya, sebagian ya. Jadi proporsi misalnya sebagian, jadi misalnya ada proporsi penduduk kawin dibanding yang tidak kawin itu. Ini namanya proporsi. Jadi perbandingan. Proporsi yang KB dan yang tidak KB itu juga bisa ya untuk proporsi. Tapi jarang kita gunakan teman-teman sekalian untuk proporsi ya. Nah, kalau prevalensi lah ini yang sering banget kita pakai teman-temannya untuk menghitung untuk menghitung ya peserta KB kita biasanya pakai prevalensi. Jadi ketika kita mengolah data tentang peserta KB, kita sering menggunakan prevalensi. Contohnya adalah prevalensi peserta KB aktif ya. Jadi bukan prosentasi itu sebenarnya Pak, teman-teman sekalian, tapi prevalensi peserta KB aktif berapa persen itu. Ya. Jadi prevalensi adalah kejadian lama atau kalau di KB berarti pengguna lama dan pengguna baru dalam waktu tertentu itu namanya prevalensi. Sekumpulan itu, akumulatif. Oke ya teman-teman ya. Prevalensi apa lagi yang ada? Prevalensi stunting. Stunting pakainya prevalensi bukan teman-teman sekalian. Iya Iya, ya, betul. iya pakai Prevalensi stunting. stunting. Prevalensi stunting itu Maksudnya, berarti Pak. prevalensi stunting sekian persen misalnya. Itu berarti bukan tahun ini atau ya bukan tahun ini saja, tapi itu sudah tahun lalu ditambah tahun ini, ya, bulan lalu tambah bulan ini. Itu nanti menjadi prevalensi. Jadi bukan kasus, kalau insiden kan hanya bulan ini ya, atau kurun waktu tertentu. Setahun boleh, 1 bulan boleh insidennya. Kalau prevalensi berarti ini penjumlahan penjumlahan kejadian lama ditambah yang baru. Ya. Tahun lalu ditambah tahun sekarang itu prevalensi. Kalau sekarang biasanya ngukurnya, kalau prevalensi kan tahunan itu teman-temannya. Prevalensi stunting tahun ini berdasarkan survei gitu.
masih 20% itu. Berarti itu bukan hanya 20% kejadian di tahun ini, tapi itu himpunan kejadian stunting dari tahun lalu ditambah tahun ini itu 20% itu. Begitu ya teman-teman ya. Aman ya, bisa diikuti atau ada pertanyaan silahkan. Ini masih ukuran-ukuran teman sekalian ya, ukuran-ukuran demografi yang dipakai. Jadi maksud saya gini, kalau kita mau menganalisis, kita harus punya data-data yang sudah diukur itu, sudah diolah itu. Baru kita bisa membandingkan ya antar daerah atau antar tahun itu, dibandingkan tahun lalu dengan tahun sekarang, atau daerah Jawa luar Jawa atau Sumatera Barat dengan Sulawesi Barat misalnya. Itu analisis, tapi harus sudah dihitung dulu tuh teman-teman sekalian. Oke, berikutnya teman-teman sumber data. Saya mau sampaikan ada tiga. Yang pertama adalah registrasi vital. Registrasi vital, teman-teman masih ingat apa data registrasi vital, teman-teman? Ini kan refresh saja ya, teman-temannya. Teman-teman pernah menjumpai nggak bahwa di kelurahan itu mencatat kelahiran gitu? Di kelurahan ada orang melaporkan kematian, minta surat keterangan kematian ke kelurahan atau surat keterangan kelahiran, gitu. Dan di kelurahan atau di desa itu, di kantor desa itu dicatat tuh. Pernah menjumpai nggak teman-teman? Atau saya nanya ke teman-teman nih, teman-teman ketika baru punya anak dulu itu ya, itu dilaporkan nggak ke balai desa, balai kelurahan, teman-teman? Iya, Pak. Dilaporkan ya, Mbak Rizky ya, dilaporkan kan. Nah, jadi pencatatan yang ada di desa kelurahan terkait dengan data penduduk itu adalah registrasi vital. Masuknya registrasi vital, teman-teman sekalian. Ini penyelenggaranya adalah pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Dalam Negeri. Jadi nanti di desa ya kalau ada pernikahan, ada kelahiran, kematian atau pindah itu dicatat, kemudian direkap di tingkat kecamatan. Ya enggak teman-teman. Yang saya sampaikan ini benar nggak ini? Ini karena konsep ya teman-temannya ada nggak di lapangan itu. Nah, ini juga bisa dipakai untuk sumber apa untuk diolah teman-temannya, untuk mengolah data itu bisa. Tuh, jadi nanti cuma kelemahannya teman-teman registrasi vital ini biasanya sering tidak akurat kalau masyarakatnya itu belum sadar lapor itu. Ya, ada pindah nggak lapor, ada melahirkan tidak lapor, ada kematian tidak lapor ke desa kelurahan misalnya, atau ada mungkin keguguran, ada mungkin bayi misalnya apa kematian bayi dan sebagainya itu nggak dicatatkan di kelurahan. Ini saya kalau kesadarannya masih rendah. Ini yang pertama ya, registrasi vital adalah sumber data demografi, kemudian sensus. Teman-teman sekalian, sensus itu ada sensus penduduk. Berapa tahunan teman-teman kalau sensus penduduk? 10 tahun. 10 tahun ya. Kemudian kalau survei, tergantung ya survei. Tapi kalau survei kesehatan atau survei demografi 5 tahunan. Tapi kalau sensus, sensus penduduk itu yang sensus penduduk itu diselenggarakan tidak hanya di Indonesia teman-teman, tapi serentak ya, serentak dan biasanya di tahun puluhan itu atau dianggap dekadean di akhir dekade atau awal dekade 2000 tahun 2000 misalnya, kemudian 2010, 2020 itu sensus penduduk. Kalau survei, kalau SDKI atau survei kesehatan itu 5 tahunan teman-teman sekaliannya. Survei demografi dan kesehatan SDKI. Sekarang kelihatannya udah terpisah tuh, demografinya udah nggak ada. Baik, oke ya. Ini teman-teman kalau survei berarti hanya sebagian sampel yang apa yang dicacah itu. Ini bedanya teman-teman sensus dengan survei. Kalau sensus itu
apa, penduduk yang dicacah ada seluruh penduduk. Kalau survei kan sebagian tuh. Kalau survei itu ada yang survei dilakukan oleh perorangan juga, teman-teman sekalian. Kemudian ada misalnya fleksibilitasnya, kalau sensus periodik tuh teman-temannya. Ini sensus ya pasti itu periodik itu. 10 tahunan biasanya ya kalau sensus penduduk. Kemudian survei dilakukan kapan saja sesuai kebutuhan. Teman-teman aja bisa nyurvei itu, melakukan survei dengan teknik sampling ya, survei. Oke, cuma kadang-kadang ada survei dengan total populasi itu. Ada istilah itu juga. Tapi yang benar sih survei, apa namanya, survei teman-teman itu menggunakan teknik sampling teman-temannya atau pengambilan sampel. Kemudian topik yang dikumpulkan kalau sensus ditekankan pada demografi, sosial, ekonomi. Kemudian kalau survei itu apa saja boleh itu. Mau nyurvei pendapat juga boleh. Oke, baik ya, teman-teman sekalian. Sampai di sini teman sekalian, ada yang mau disampaikan nggak teman sekalian? Silahkan. Lanjut ya teman-teman ya. Baik. Ukuran fertilitas teman-teman. Ini ukuran tentang kelahiran berarti ya. Fertilitas sendiri adalah kemampuan seorang wanita secara real, secara nyata melahirkan itu fertilitas. Kalau dia hanya berpotensi melahirkan, maka dia namanya fekunditas. Jadi kalau nyata-nyata perempuan itu melahirkan, itu adalah fertilitas. Nah, untuk mengukur teman-teman kelahiran atau fertilitas itu, kalau yang dekat dengan kita ya teman-teman, kan sebetulnya ada angka kelahiran kasar, kasar tuh CBR ya juga. Tapi yang sering kita pakai dalam rangka pembangunan kependudukan, itu yang dipakai yang pertama adalah ASFR teman-teman sekalian. Oke ya, ASFR. ASFR itu specific rate kan ya, age specific ya teman-teman ya. Age specific berarti dia kelompok umur teman-temannya, kelompok umur. Ini kelompok umur teman-teman sekalian. Nah, ada berapa kelompok umur teman-teman kalau pusnya itu sampai usia 49? Teman-teman pernah menghitung SFR? Ada 7 ya teman-teman ya, ada 7 kelompok umur. Kelompok umur yang paling menjadi perhatian sekarang karena kaitannya dengan pendewasaan usia perkawinan. Karena kita ingin kelahiran itu dimulai ya, dimulai oleh perempuan itu di usia 20 misalnya. Maka kita menghitung ini 20. teman-teman. 20 apa 21 itu. Nah, teman-teman sekalian, kalau ASFR itu nanti bilangan konstantanya adalah 1000 ya. 1000 teman-teman. Jadi eh, apa untuk age specific rate itu di kelompok umur itu misalnya dihitung itu kelahiran ya, jumlah kelahiran dibagi apa, dia dibagi jumlah perempuan usia subur di kelompok itu, bukan usia kawin teman-teman, usia suburnya itu dibandingkan perempuan usia subur kelompok umur 15-19 misalnya. Ini teman-temannya 15-19. Ini menjadi karena teman-teman kalau di usia ini, di kelompok umur ini kelahirannya tinggi, itu nanti akan dampaknya terhadap TVR sangat besar. Karena berarti kan dia akan punya banyak anak karena lebih awal mulai melahirkan. Jadi di umur 15-19 dia sudah mulai bereproduksi. Nah, potensi untuk bereproduksi lagi kan semakin panjang, rentang reproduksinya menjadi panjang. Ini teman-teman sekalian, maka ini menjadi kelompok umur yang paling diperhatikan sekarang ini. Dalam rangka apa? Menurunkan fertilitas. Mendewasakan usia perkawinan. Pendewasaan usia perkawinan ya. Jadi programnya itu ya. Program daripada apa menurunkan ASFR 15 19
maka yang utama adalah pendewasaan usia perkawinan. Itu program KB-nya itu, teman-teman. Program kependudukannya ini sebetulnya masuk ke kependudukan ya, tapi kita secara keseluruhan ingin ya teman-teman ya ingin bahwa rentang reproduksi itu diperpendek. Jangan 15 sampai 49 bereproduksi, tapi mulailah bereproduksi di umur 21 misalnya. 21 sampai 49 silahkan bereproduksi. Nah, itu TFR-nya akan menjadi apa semakin sedikit itu ya, semakin kecil. Begitu teman-teman sekalian. Pusing nggak teman-teman ngomongin ASFR? Teman-teman. Kira-kira aman nggak ini diteruskan teman-teman sekalian? Aman, Pak. Aman ya nggak Lanjut, pusing ya? Pak. Lanjut ya, Siap, baik. Pak. Baik, ini ya Bapak Ibu ya. Jadi begini. Nah, 7 kali jumlah ASFR ya. Jumlah ASFR kan berarti kan 7 ASFR tuh teman-teman. Dikali 5. 5 itu kelompok umur. Itu nanti menjadi TFR teman-teman. Jadi menghitung TFR secara manual itu begitu. Jadi ASFR dikali jumlah ASFR kali 7 kan ada 7 kelompok umur tuh teman-teman. Dikali 5 itu nanti menjadi TFR. Itu hitung-hitungan logis secara manual. Kayak mungkin saya kelupaan nggak ini teman-teman. Jadi jumlah jumlah itu kayak gini nggak apa nulisnya ya. Jumlah dari 7 ASFR, 7 kelompok ASFR itu ya teman-teman ya. ASFR. Ya, kayak saya tulisannya kalau ini saya nggak pakai mouse ini. Oke, baik. Dikali 5 sama dengan TFR. Oke ya teman-teman ya. Jadi rumusnya nanti ini gambaran aja lah teman sekalian yang kita nggak menghitung rumus, cuma logika aja. Jadi ASFR itu kan ada 7 kelompok umur tuh teman-teman. Mungkin saya pakai ini. Jadi ada berapa kelompok umur teman-teman? Ada 7 ya. 7. 7 yang benar 7. 7 kelompok umur ya. Kelompok umur. Berarti kan ada 7 15, ASFR. 19. Iya, 15, 19, 20, 24, 25, 29, gitu ya. 30, 34, itu ada 7 teman sekalian. 35, Iya, 7 kelompok 39. umur. Nah, itu kan berarti kan ada 7 ASFR itu. Ya, ada jumlah teman sekalian ya. Jumlah 7 ASFR ya tadi ya. Ini untuk mudah aja lah. Sebenarnya rumusnya nggak begini, tapi logikanya begitu teman. Kali 5 teman sekalian. Kali 5. Itu nanti sama dengan TFR teman-teman sekalian. Sama Pak, dengan kok kali 5? Kenapa, Pak? Maaf, 5, kalau... limanya ini Bu, apa kelompok umur kan 5 tahun, 5 tahun itu. Jadi Oh, ya rentangnya. kelompok Oh, umur ya, ya. rentangnya 5 tahun, ya. Itu jadinya TFR. Nah, konstantanya 1000 ya kalau menghitung ASFR. Oke, ini jadinya TFR, teman-teman sekalian ya TFR. TFR itu yang baik rendah apa tinggi, teman sekalian? Kalau kebijakan kita sekarang. Soalnya kalau di Jepang itu dia inginnya TFR tinggi ya di Eropa juga. Tapi kalau di Indonesia pengennya Rendah, Pak. TFR rendah. 2,1 Hmm. teman-teman sekalian ya. Kita mentargetkan 2,1. Oke, kita targetnya ini ya. Bagaimana teman-teman membaca TFR 2,1? Teman-teman sekalian mudahnya apalagi untuk bahan KIE atau bahan apa berbicara kepada orang banyak gitu ya, bukan. Kalau sesama kita mau bilang 2,1, 2,2 nggak apa-apa ya, karena pegawai tenaga program KB ya. Tapi kalau kepada masyarakat, pejabat itu teman-teman, 2,1 artinya itu 1000 perempuan melahirkan 2100 anak. Loh, kenapa perbandingan analoginya nggak misalnya 100.000 gitu.
Karena kita ASFR-nya itu ngitungnya dari 1000, teman-teman. Konstanta yang dipakai adalah 1000. Maka kita bilangnya di sini adalah kalau TFR 2,1, maka kita bilangnya adalah bahwa dari 1000 perempuan melahirkan 2100 anak. Itu bilangnya begitu ya, teman-teman sekalian. Iya. Lah, ini kalau TFR Halo, 2,1. Bang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Baik. Ya. Oke ya, teman-teman sekalian ya. Bisa diikuti ya sampai di sini ya, teman-teman ya. Ini nanti kaitannya dengan penduduk tumbuh seimbang. Saya mau bilang itu, teman-teman. Jadi begini, TFR 2,1 itu artinya dari 1000 melahirkan 2100 anak. Kalau TFR 5,6 di tahun 70, teman-teman. Tahun 70 itu, 71 itu ya, TFR itu 5,1, 5,6 teman-teman di tahun 71. Ini artinya apa, teman-teman bacanya? Dari 1000 perempuan melahirkan 5.600 anak pada waktu itu, teman-teman. Maka terjadi baby boom atau ledakan penduduk di tahun 60-an sampai terus dihitung tahun 71 itu. 1000 perempuan, ini 1000 ibu ya, 1000 perempuan sepanjang usia masa reproduksi itu melahirkan 5.600 anak. Pada waktu itu, teman-teman sekalian, padahal fasilitas kesehatan masih belum masih memprihatinkan itu ya. Gizi kesejahteraan masih rendah. Jadi pada saat itu kelahiran tinggi, kematian tinggi. Oke ya teman-teman ya. Nah, kenapa kita targetnya 2,1 teman-teman? Pertanyaannya kan begitu tuh. Kenapa targetnya nggak 2 saja gitu? Kenapa kita jadi gini teman-teman sekalian? Sebentar. Pelan-pelan nggak apa-apa, ini bahas ini lama nggak apa-apa teman-teman, karena ini core bisnis teman-teman. Maksudnya ini adalah pemahaman dasar ya dari pegawai BKKBN Kemenubang gitu. Harus paham nih teman, apalagi penata KKB itu teman-teman sekalian. Kan sering nyusun-nyusun tuh di Grand Design kita TFR-nya berapa nih? Ada ya teman-teman ya, saya dengar itu, saya lihat juga. Ada apa TFR targetnya 1,8 itu di bawah 2 itu nanti penduduk defisit teman-teman sekalian. Nah, masih bersama saya teman-teman. Hadir, Masih Pak. Pak Haji. Masih Pak, Masih, Pak. hadir Ya, aman. aman ya, alhamdulillah ya. Nah, untuk tumbuh seimbang kaitannya apa teman-teman sekalian? Jadi begini, kalau TFR 2,1 nanti otomatis teman-teman, otomatis nih, pokoknya yang harus diupayakan adalah TFR-nya 2,1. Nanti otomatis NRR adalah 1, teman sekalian. Jadi NRR kan apa teman-teman kalau NRR? Kan jumlah anak perempuan tuh yang dilahirkan oleh seorang perempuan itu kan, iya nggak teman sekalian? Dia Net. menggantikan ya net reproduction rate ya, dia akan menggantikan apa? Menggantikan fungsi reproduksi dari ibunya. Ya, fungsi reproduksi ibu hanya digantikan oleh satu orang saja yang melakukan fungsi itu. Net reproduction rate teman-teman sekalian ini teman-teman mungkin ya kalau di hukum mungkin nggak sampai menjelaskan begitu ya. Tapi ini kan ya kesempatan kita belajar lah. Kita sama-sama nggak apa-apa Bu ya. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita ingin 2,1 supaya NRR 1 itu nanti akan tercapai penduduk tumbuh seimbang. Apa pasti NRR 1? Lah, NRR nanti kaitannya dengan seks rasio teman-teman. Tadi saya menyebut tuh ya seks rasio atau rasio jenis kelamin ya teman-teman ya. Seks rasio. Oke ya. Ada nggak ya di slide berikutnya? Seks rasio. Jadi begini, seks rasio kan perbandingan antara apa laki-laki perempuan atau antara apa teman-teman seks rasio jenis kelamin itu. Jadi gini, seks rasio umumnya lazimnya teman sekalian, seks rasio itu antara antara ya teman-teman ini lazim Mbak, ya, antara 95 sampai 105.
Ini adalah seks rasio, teman-teman. Umumnya ini ada yang 95, ada yang 101 ya, ada yang 102, ada yang 105. Ini seks rasio. Ada provinsi yang mungkin 98 atau 99 itu. Tapi variasinya antara 95 sampai 105 ini. Teman-teman bacanya gimana nih? Kalau seks rasio 95 itu artinya apa, teman-teman sekalian? Saya langsung aja ya sampaikannya. Seks rasio 95 artinya ada 95 laki-laki di antara 100 perempuan. Itu kalau seks rasio 95. Kalau seks rasionya 105 berarti ada atau terdapat 105 laki-laki di antara 100 perempuan di suatu wilayah. Gitu. Gimana teman-teman? Ini malam ini kita agak berat ya. Ulangi, Nongkrongnya agak Pak. ulangi ya. Oke. Paham, Kalau paham, Pak. paham ya Mas Raya. Paham, Kalau paham, Pak. jadi begini, seks rasio itu lazim, nggak ada perang loh ya, nggak ada perang, nggak ada eksodus, nggak ada bencana, nggak ada kejadian luar biasa. Itu lazim, itu disparitas atau keragamannya itu apa perbedaan antar dari itu antara 105, 95 sampai 105. Di Indonesia misalnya 101 ya seks rasio. Kemudian di Jepang mungkin pas 98. Ya, itu antar negara. Kalau antar provinsi, di Jakarta mungkin seks rasio 105, di Jawa Tengah mungkin 98 itu. Jadi antara ini. Nah, bacanya gimana, teman-teman? Kalau seks rasio di NTB misalnya, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Barat, seks rasionya adalah 98. Apa artinya Mas Rai? Ada 98 laki-laki di antara Ya, 100 satu perempuan. perempuan di NTB ya, di wilayah itu Ya. pada tahun tertentu itu. Begitu Mas Ray tadi udah Laki-laki. bantu. Jadi yang Oh, dari laki-laki dulu ya. iya seks rasio ngitungnya begitu ya. Enggak dari 100 perempuan di antara laki-laki itu enggak ya. Ini konsensus para ahli demografi teman-teman. Jadi disamakan internasional. Soalnya kalau nanti berbeda-beda, nanti ketika ada presentasi di mana gitu, nanti mereka bingung nanggapnya. Jadi semacam ada konvensi itu. Nah, ini teman-teman. Nah, berarti kan ini seimbang, teman-teman. Jadi seks rasio lazimnya tanpa peperangan, tanpa bencana, tanpa genosida itu ya. Itu seimbang antara laki-laki perempuan. Artinya kalau anak dua, ya, anak rata-rata dua dalam satu wilayah, maka di wilayah itu terjadi keseimbangan, akan terjadi keseimbangan antara laki-laki perempuan. Artinya apa? Perempuan hanya satu itu. Kan seimbang tuh antara laki-laki perempuan kan. Kalau anaknya dua, apa laki-laki perempuannya keseimbang, berarti kan laki-laki satu perempuan satu itu. Nah inilah maka NRR 1. Nah, sampai di sini ya teman-temannya. Kalau di Sulbar misalnya, seks rasio adalah 105, maka di Sulawesi Barat itu terdapat 105 laki-laki di antara 100 perempuan. Itu artinya begitu. Saya ingin tanya ke teman-teman, kalau teman-teman yang ibu-ibu cewek ya, yang perempuan, sukanya itu seks rasionya yang kayak apa itu? Seimbang lah, Pak. Oh, seimbang. Seimbang ya. Enggak misalnya ingin ini Mas, seks rasionya adalah 103 gitu. Jadi terdapat 103 laki-laki di antara 100 perempuan. Kan berarti perempuan ada rebutan tuh ya enggak teman-teman. Gitu. Tapi Bahaya juga, Pak. bahaya juga ya, seimbang lah ya. Nah, ini teman-teman memaknai penduduk tumbuh seimbang. Jadi penduduk tumbuh seimbang itu bukan penduduk seimbang dengan lingkungan, penduduk seimbang dengan daya dukung, penduduk seimbang dengan apa gitu enggak. Tapi akan terjadi pergantian apa generasi yang digantikan oleh generasi berikutnya. Namanya kalau di demografi, teman-teman, kalau di demografi namanya adalah replacement level, teman-teman sekalian. Ini levelnya. Jadi namanya ini replacement level. Level penggantian. Jadi levelnya itu menggantikan itu posisi
posisi apa ibunya itu. Posisi jadi penduduknya akan tumbuh ajek teman-teman sekalian. Ada kelahiran kematian tapi jumlahnya akan ajek itu karena replacement generasinya akan menggantikan generasi berikutnya. Begitu ya. Berat nggak ini teman-teman pembahasan malam ini? Saya mohon maaf ya kalau teman-teman jadi pusing mungkin ya. Pusing nggak? Pusing nggak teman-teman sekalian? Aman ya. Baik ya, bisa bisa kita lanjutkan ya teman sekalian ya. Oke, ini ada yang komen. Untuk tumbuh simbang itu ya tadi sudah. Oke, Pak. Seks rasio dibaca dari laki. Oke, baik ya. Seks rasio dibaca dari laki-laki teman-teman. Konsensus itu sudah kesepakatannya. Baik. Nah, makanya teman-teman ya kita ingin itu TFR 2,1. Kok kenapa nggak dua saja? Satu itu sebagai, kalau boleh saya bilang toleransi teman-teman. Karena ada ya yang mungkin ada yang apa keluarga kesulitan punya anak sehingga anaknya satu atau yang sangat subur anaknya tiga empat itu ya. Tapi umumnya harapannya sih anak dua ya. Tapi kan ada ini di 2,1. Jadi toleransi terhadap kemungkinan kemungkinan apa kemungkinan ya terhadap kelahiran itu teman sekalian. Bahkan kita hanya ikhtiar. Oke ya, penduduk tumbuh simbang itu replacement level, artinya menggantikan posisi apa jumlah penduduk tergantikan oleh jumlah penduduk berikutnya. Jumlahnya itu akan sama terus itu. Makanya mesin reproduksinya, mohon maaf saya bilang begitu ya, mesin reproduksi itu ibu maksudnya. Berikut organ-organ reproduksinya itu. Itu kalau ibu ya yang menggantikan satu anak perumahan saja gitu, satu mesin produksi diganti satu mesin produksi saja gitu, jangan terlalu banyak mesin produksi gitu. Itu nanti akan terjadi penduduk tumbuh seimbang. Baik ya teman-teman ya, bisa diikuti nggak teman-teman sekalian? Nanti disimak lagi ya kalau masih belum masih terlambat mengikuti baik. Nah ini teman-teman tadi yang saya bilang, saya jelaskan tadi ini ternyata di slide ini ada teman. Ini saya mau contohkannya, ambilkan ini rata. Ini tadi kan saya bilang tuh rasio jenis kelamin lazimnya itu 95 sampai 105. Ya, kurang lebih itulah di antara itu. Nggak ada yang seks rasio itu 70 atau 80 itu hampir tidak ada kecuali ada kejadian luar biasa. Ini Aceh 99. Berarti ada 9 laki-laki di Aceh di antara 100 perempuan tuh. Laki-lakinya jadi rebutan tuh. Bukan jadi rebutan tapi bisa milih banyak gitu. Bisa milih banyak ya. Rio ya teman-temannya. Lah nanti teman-teman bisa dianalisis nih kalau seks. Kenapa Rio itu seks rasionya banyakkan laki-laki itu. Kan ini 105 di antara 100 perempuan tuh. Nah, itu bisa menjadi telusuri di analisis teman-teman. Kemungkinannya karena pendatang, biasanya pendatang itu laki-laki gitu ya. Orang dari mungkin dari Pulau Jawa, dari NTB, dari mana datang ke Rio. Biasanya yang datang sana itu laki-laki itu, perempuan cenderung di rumah. Yang mungkin bisa dianalisis seperti itu. Oke ya, teman-teman mana yang pengen tahu ini? Ini ada 109 Kalimantan Tengah ini. Ini juga termasuknya luar biasa, ada hal menarik di sana. Mungkin karena apa Kalimantan Tengah itu bisa jadi ya eh, karena menjadi tempat buruan ya, tempat apa ya, tempat tujuan ya, destinasi tenaga kerja bisa di sana itu ya. Kalimantan Tengah ini. Kalimantan Timur juga ini. Ini daerah-daerah tujuan biasanya lebih tinggi ini. Ini pasti ada sesuatu teman-teman kalau sampai 110 ya, 113. Ini teman-teman ada yang dari Kalimantan Selatan nggak ini? Dari Kalimantan, Bu Nitya ada di sini nggak? Bu Nitya ini seks rasio ya, ini teman-teman ya. Jadi India, Cina, ini di kisaran itu teman-teman sekalian antara 95 sampai oke. Itu fertilitas, kemudian sekarang kita bahas mortalitas teman-teman ya. Mortalitas itu olahan data kematian
Oke, saya dari mortalitasnya dulu. Mortalitas adalah menghilangnya semua tanda kehidupan secara permanen yang bisa terjadi setiap saat setelah kelahiran hidup. Jadi setelah lahir hidup, dia baru disebut mortalitas. Kalau masih di dalam kandungan, apakah mortalitas, teman-teman? Karena belum lahir hidup, ya hilangnya di dalam kandungan, dia bukan kematian. Jadi setelah kelahiran hidup nih, yang dihitung teman-teman sekalian. Itu ada angka kelahiran kasar, ada angka kelahiran spesifik, dan angka maternal mortality rate. Teman-teman sekalian, untuk di penata KKB, penyuluh KB kependudukan keluarga berencana kita, teman sekalian, data kematian yang sering menjadi perhatian kita adalah MMR, maternal mortality rate. Ini adalah banyaknya kematian ibu akibat proses persalinan. Proses kehamilan persalinan itu. Ini namanya maternal mortality rate. Dan angka konstantanya adalah 100.000. Kenapa nggak 1.000? Gitu. Karena angka kematian ibu bersalin itu relatif kecil, teman-teman. Sehingga kalau menggunakan angka konstanta 1.000, nanti hasilnya belum bisa dibaca juga. Gitu. Masih 0,0 itu misalnya. Kan susah dibaca juga. Jadi pakainya adalah 100.000. Artinya dari 100.000 persalinan itu terjadi terjadinya kematian dari 100.000 persalinan. Teman-teman tahu ada informasi nggak di kita itu MMR sekarang berapa, teman-teman? Ada yang masih tahu itu? Ada teman-teman yang punya data itu? Indonesia apa? Indonesia boleh, Bu Kastuti. Indonesia 300-an ya masih di MMR itu, maternal mortality rate itu masih sekitar 300 itu di nasional itu. Nah, ini berarti terdapat 300 kematian ibu dari 100.000 persalinan itu. Nah, itu kan kecil sebetulnya kalau hanya 100.000 yang melahirkan, teman-teman. Tapi di Indonesia yang kehamilan itu, persalinan itu sampai 3 jutaan. Tuh, kan jadi banyak tuh. Kalau yang secara nasional, Indonesia iya. 189. Sekarang 189 tahun berapa Bu Tuti itu? Sudah turun berarti. 2022. Alhamdulillah ya Bu ya, sudah turun. 100 berapa Bu? 189. Oke, 189 tuh teman-teman sekalian. Alhamdulillah itu bisa diturunkan. Salah satu cara menurunkan angka kematian ibu adalah dengan KB. Ya nggak teman-teman sekalian? Nah, 189 ya. Oke, 189 nih. Ini artinya terdapat 189 kematian ibu ya, akibat bersalin dari 100.000 persalinan. Nah, 189 mungkin kecil, tapi kalau di kita lahirnya 3 juta, ada data nggak Bu? Kalau beberapa waktu yang lalu sampai 2,5 sampai 3 juta itu. Kalau 3 juta kan berarti ada 30 ratusan kan? Berarti ini kali 30 teman-teman sekalian. Kalau 2,5 juta berarti ini kali 25. Kan banyak itu teman-teman sekalian angka kematian ibu yang seharusnya bisa diselamatkan dengan KB itu. Karena kematian ibu itu hitungan ini ya MMR itu kematian ibu itu terjadi karena mereka hamil. Sebenarnya kalau mereka nggak hamil ya nggak mati, nggak dihitung sebagai MMR itu. Ya nggak teman-teman sekalian. Oke teman-teman sekalian ya. Bisa diikuti teman-teman. Jadi MMR maternal mortality rate ini sebenarnya ada dua MMR itu ada dua pengertian teman-teman. Yang pertama adalah rate, ya, yang 189 itu rate. Kemudian ada rasio MMR, maternal mortality ratio. Tapi yang dipakai di KB itu yang rate, yang sering dipakai untuk menghitung keberhasilan itu. Menurunkan angka kematian ibu dari sekian ke sekian itu. Itu sebenarnya bukan hanya KB, tapi salah satu cara menurunkan, menghindari maternal mortality atau angka kematian ibu akibat bersalin adalah dengan cara KB.
Jadi orang-orang yang berisiko tinggi menghadapi persalinan ya, masuk resti ya, kalau hamil melahirkan, dia itu suruh ikut KB, sebaiknya ikut KB gitu. Sehingga yang resti itu nggak hamil. Udah resti hamil itu kan risiko kematian teman-teman sekalian. Baik ya, oke teman-teman sekalian. Kayak ini mortalitas, ada infant mortality, kematian bayi, ada perinatal mortality rate. Perinatal itu kematian, sebentar, perinatal itu kematian PMR, PMR, kematian di dalam kandungan teman-teman ya, setelah usia 7 bulan itu. Ini berarti salah ini ya. Iya setelah kehamilan 7 bulan atau lebih ya. Dan kematian dini bayi usia 0,6 hari itu masuknya perinatal teman-teman sekalian. Jadi ketika keguguran usia 8 bulan ya, mati dalam kandungan ya, ya atau bayi bayi lahir hidup terus 3 hari kemudian mati itu namanya perinatal mortality rate. Tapi ini hanya pengetahuannya, jarang dipakai di program kita teman sekalian. Nah, teman-teman tadi kita udah ngukur nih, ada ini ada migrasi juga ya. Migrasi kita skip teman-teman ya, karena agak jauh dengan program kependudukan dan pembangunan keluarga. Nah, teman-teman sekalian, sekarang kita bagaimana menganalisis demografi. Ini mungkin teman-teman ya, nanti bagaimana kita melakukan analisis. Yang pertama adalah analisis sederhana ini, melihat tren atau tingkatnya ini. Tingkat kematian, ya, tingkat mungkin kelahiran, ya, atau mungkin apa, apalagi teman-teman sekaliannya. Ini jadi kita ukur tingkat, mungkin tingkat penggunaan kontrasepsi atau tren kecenderungan orang menggunakan kontrasepsi ya dari mungkin kecenderungan apa IUD dipakai oleh kelompok umur berapa misalnya. Itu kan kecenderungan nih. Kelompok umur tertentu cenderung menggunakan kontrasepsi apa itu tren itu dianalisis kemudian dideskripsikan itu menjadi analisis demografi. Kemudian melihat pola juga bisa, teman-teman. Menganalisis demografi itu polanya, pola misalnya ada ya pola kan berarti namanya pola kan berarti apa ya namanya alur yang alur yang biasa pola teman-teman. Saya susah ngata-ngatanya pola. Jadi semacam apa ya desain atau semacam apa kira-kira menurut teman-teman sederhananya itu pola ya atau umumnya ya atau modusnya itu ya kebiasaan terjadinya itu pola dan perbedaan. Jadi misalnya ya pola stunting di wilayah itu juga bisa dianalisis. Biasanya terjadi pada keluarga yang bagaimana ya resiko biasanya resiko apa atau kemudian kenapa dia menjadi resiko stunting itu pola pola yang secara umum terjadi. Kemudian perbedaan teman-teman sekalian. Ini bisa ya, perbedaan antar tahun dan perbedaan antar tempat itu bisa dijadikan untuk analisis. Jadi teman-teman kalau menganalisis bisa menggunakan ini perbedaan. Perbedaan ya misalnya ya perbedaan penggunaan MKJP antara daerah pesisir dan daerah pegunungan juga itu termasuk perbedaan. Antara apa pendidikan rendah pendidikan tinggi itu juga perbedaan antar wilayah itu juga analisis membedakan ya perbedaan. Kemudian determinan atau penyebab ya teman-teman sekalian ya. Penyebab penentu ya penentu terjadinya sesuatu itu determinan. Jadi penggunaan KB rendah karena apa itu? Ya biasanya karena malu, karena budaya dan sebagainya itu masuk di determinan. Ini teman-teman analisis sederhana tentang demografi, pola apa ininya ada 3 tipe lah kalau teman-teman mau menganalisis demografi. Analisis demografi menjadi salah satu unit kompetensi di penata KKB. Kayak teman-teman ya, aduh ini prosesnya teman-teman sekalian, ini di slide akhir mungkin ya. Kalau kita pastikan punya data, kemudian diukur tadi, ukur itu apakah menggunakan persentase,
atau menggunakan apa rasio, menggunakan prevalensi itu dihitung dulu. Kemudian tampilkan dalam infografis. Setelah itu interpretasi, dimaknai, dikata-katain. Itu adalah proses analisis. Begitu ya teman-teman sekalian ya. Jadi analisis demografi sebenarnya nggak rumit-rumit amat ya. Ini teknik analisis datanya bisa kuantitatif, kualitatif. Tapi ini mungkin nggak ditanyakan di, mungkin kecil ya kemungkinannya. Nah ini kalau SIGA teman-teman, kalau teman-teman pengen mengambil data SIGA juga bisa menjadi sumber analisis data demografi. Kalau data SIGA itu termasuk apa teman-teman? Data survei atau data sensus? Kalau data Survei. survei ya, survei ya belum mengikuti ya. Saya nanya itu sebenarnya pengen tahu juga ini pada ngikuti nggak gitu. Baik ya, tujuannya adalah untuk rekomendasi kebijakan. Jadi analisis demografi yang teman-teman lakukan itu untuk memberikan saran kebijakan atau rekomendasi kebijakan. Kemudian bisa juga sebagai dasar perencanaan. Kemudian teman-teman sekalian bisa untuk pengukuran kinerja juga bisa tuh. TFR-nya tercapai, terus peserta KKB MKJP-nya tercapai, peserta KBBRIA-nya tercapai, itu kan pengukuran itu. Kemudian juga untuk program pembangunan lain. Kayak baik teman-teman sekalian mungkin itu ya. Ini piramida penduduk contoh hasil analisis teman-temannya. Hasil pengolahan untuk dianalisa. Ini dari satu gambar teman-teman bisa menganalisa banyak tuh. Ini perbandingannya 61, 71, 80. Ini perbedaan atau perbandingan piramida penduduk. Ini bisa dianalisis. Kalau hanya satu gambar aja juga bisa itu. Jadi kalau seperti ini termasuk piramida penduduk apa ini? Kan ada 3 jenis piramida ya teman-temannya. Penduduk muda, piramida penduduk muda, ada piramida penduduk apa ya saya lupa teman-teman. Ada 3 teman-teman sekalian. Baik ya, mungkin itu teman-teman sekalian sekilas tentang demografi dan analisisnya. Ada yang mau didiskusikan atau mau ke soal teman-teman sekalian? Tapi teman-teman eh, yang tadi kita simak, kita singgung itu, teman-teman mudah kan menangkapnya ya karena ini sebenarnya kan refresh saja teman-teman ya, karena teman-teman kan sering mengikuti pelatihan demografi itu. Ya, jadi ini mungkin mengingatkan saja, merefresh saja, karena dalam waktu pendek ya teman-teman kita sebagai bekal teman-teman nanti menghadapi uji kompetensi aja. Baik teman-teman ya, kalau begitu saya mau share tentang soal-soal demografi teman sekalian. Gimana udah terlihat kah teman sekalian? Udah ya, Sudah, Pak. udah baik. Saya dari awal aja ini dari awal nih. Oh banyak banget ternyata ya. Baik, baik. Masih ingat yang tadi saya sampaikan kira-kira demografi berasal dari 2 kata, Damas dan Grafein. Artinya apa, teman-teman? Iya. Mana? B. Rakyat dan menulis. Rakyat dan menulis. Baik, rakyat dan menulis. Rakyat dan menulis. Ya, itu secara harfiah berarti data tentang penduduk itu, data tentang rakyat, teman sekalian ya. Oke ya. Demos kan penduduk tuh, Grafein kan menggambar atau menulis. Ya, ini level pertama ya, teman-teman yang mungkin ya. Siapa? John John Brown. Brown. Oke, baik. Guys, udah pada bangun ya teman-teman ya. Tadi ditongengin saya ya. Didongengin kayaknya pada ngantuk tadi. Sekarang udah pada bangun. Berikut ini yang benar tentang teori pendudukan Kekaisaran Roma. Teman-teman kalau kita mungkin kita bisa kalau belum baca ya bisa ini aja memperkirakan kalau Roma Kekaisaran Roma kan zamannya apa waktu itu? Zamannya mereka sedang perang gitu ya, mengukuhkan kekuasaan.
Berarti kira-kira mana itu? B. B, ya, Kemenangan lebih banyak militer. laki-laki berarti lebih banyak kemenangan tuh. Karena Kekaisaran Roma ya. Zaman begitu peradabannya masih peradaban kekuasaan teman-teman ya, memperluas wilayah, perangnya dengan cara perang dan sebagainya. Bisa diperkirakan kalau teman-teman belum membaca. Berikut ini cara menghambat laju pertumbuhan penduduk. Cara menghambat laju pertumbuhan penduduk melalui positif check. Menurut Malthus itu ada penghambat laju pertumbuhan yang namanya positif check. Nah, kecuali apa kalau dari ini teman-teman? Yang B, B. Pak. B. Yang B ya Bu ya. B. Saya mau ya baik B. Yang benar B. Saya mau eh, katakan teman-teman sekalian, di demografi itu dikenal ya, teorinya Malthus tuh. Dikenal terkait dengan pertumbuhan penduduk yang satu adalah positif check, yang satu adalah preventif check, teman-teman. Ya. Positif check itu adalah secara positif, secara nyata penduduk terhambat waktu itu. Ya. Penduduk tidak tumbuh lagi pada waktu itu. Karena apa? Kejahatan, penyakit menular, kesengsaraan. Itu menurut Malthus menghambat laju pertumbuhan penduduk. Peperangan, ya zaman itu. Nah ini yang bukan berarti kan pengendalian kelahiran. Preventif. KB. KB ya Bu ya. Nah, lalu yang preventif cek apa teman-teman? Antara lain adalah KB, pendewasaan usia perkawinan, kemudian selibat permanen atau tidak berhubungan ya. Itu menghambat pertumbuhan. Atau ini teman-teman apa menurut menurut Malthus ya waktu itu ya ada apa? Ada kegiatan apa namanya ya. Jadi eh, orang orang tidak nikah itu teman sekalian ya. Jadi ada teman-temannya waktu itu cukup banyak juga ya karena keyakinannya sehingga itu menghambat. Nah, teman-teman itu kalau upaya preventif itu yang bisa diupayakan. Baik. Oke, saya mau ke soal ini. Banyaknya kejadian kasus baru selama satu periode atau Insiden. apa kejadian apa teman-teman? Tadi udah Insiden. kita bahas panjang ya insidennya. Baik. Kalau kejadian kasus baru dan lama pada suatu periode Prevalensi. namanya Valensi. Valen. ya, MCPR kalau di kita ya modern contraceptive prevalence rate itu. Ya, itu prevalensi penggunaan kontrasepsi. Perbandingan Rasio. rasio ya kan. Kayaknya belum lama latihan demografi ya Bu ya. Belum Jadi pernah, Pak. belum pernah Mbak Sari masa Mbak Sari. Saya PAI, Pak. Oh Mbak Sari PAI. Sekarang Ya, di tim Janya siapa Bu? Di KB. Oh di KB ya. Belum pernah ikut demografi ya. Oke baik ya Belum. ini sambil ini ya Bu ya sambil nyimak-nyimak ya. G. Berikut ini pengertian sesuai dengan kohor. Nah, D. B. oke, B. Pinter-pinter ini kelas ini ya teman sekalian ini. Ya, baik ya. B. Sekelompok orang punya pengalaman demografis yang sama. Artinya punya apa karakter ya. Kalau kan karena ini demografi ya pengalaman demografis yang sama. Contohnya apa? Ya, sama-sama melahirkan dalam satu waktu itu kohor. Jadi dalam satu bulan siapa saja yang melahirkan, nah itu kelompok ya kelompok itu melahirkan, kemudian kita cari datanya, itu namanya kohor. Ya dalam satu wilayah, dalam satu tahun tertentu siapa yang hamil, itu kohor ibu hamil. Ibu hamil. Ya, baik. Bilangan tetap yang dikalikan dengan bilangan pecahan untuk membuat bilangan pecahan tersebut lebih bermakna. Jadi Konstan. mudah dibaca gitu, mudah diartikan. Apa teman-teman tadi? Konstanta. Konstanta. Konstan. Itu ada yang 1.000, 100.000 itu ya. Kalau persentase 100 ya namanya persentase. Kalau persentase sebenarnya bukan konstanta dia. Ya, tapi konstanta umumnya 1.000 sama 100.000 teman-teman. Nggak ada yang 5.000 gitu. Nggak ada ya.
ASFR dikalikan 5.000 apa WUS itu enggak, tapi 1.000 kalau ASFR. Berikut ini yang benar tentang rasio, teman-teman. Mana? D. D. Karakter yang diperhatikan. Berikut ini yang benar tentang rasio. B. Kecuali. Perbandingan. Oh, kecuali. Oh, kecuali. Kecuali. Oh, kecuali. Kecuali Bu Nurul ya. Oh iya, kecuali Pak. Ya, jadi seringnya kita harus cermat ya. Crude rate, specific rate, net rate, itu contoh tepat untuk apa kalau ukuran demografi tadi? Angka kah? Angka. Angka, betul. Betul. Angka, bener ya. Angka. Tebak-tebakan bener ya Bu ya. Jangan nebak Bu. Oke, Nggak tapi mungkin tadi, Pak. iya ya. Jadi angka tadi kan udah dijelasin tuh. Angka G. kelahiran kasar ya, CBR misalnya. Oke. Ukuran absolut dari suatu kejadian demografis di suatu wilayah pada waktu tertentu. Angka. Banyak. Ukuran Banyak. absolut. Angka. Banyak. Banyak. Ukuran absolut itu contohnya apa, teman-teman sekalian? Angka kan? Jumlah penduduk Jumlah Purbalingga banyak berarti. sejuta Banyak. 100 Banyak. orang itu. Banyak. Sejuta Banyak. 100 orang kan ukuran absolut. Banyak. Berarti apa? Banyak. Banyak ya. Baik. Jumlah penduduk Indonesia di tahun 2000 apa, survei ya dari SDKI atau survei penduduk ya. 290 juta jiwa itu adalah banyak. Nah, ini bisa teman-teman menjadi diukur dulu banyaknya berapa, di satu tempat berapa banyaknya berapa, di tempat-tempat itu di banyaknya berapa baru dibandingkan. Itu namanya menganalisis itu. Kalau udah tahu perbandingannya paling tinggi mana, paling rendah mana, pertumbuhannya gimana, dicari alasan-alasannya, kemungkinan alasan. Wah, nggak punya data Pak Bambang. Kan bisa pakai ini teman-teman kalau mencari penyebab alasan atau determinan kan dari penelitian-penelitian terdahulu bisa. Gitu. Oke ya. Status perkawinnya dibagi kawin tidak kawin. Proporsi. Proporsi. Proporsi ya proporsi penduduk kawin dibanding yang tidak kawin. Berikut ini keterbatasan dari sensus. Ini clue-nya. Bu Nurul ya nampak lagi Bu. Enggak dong, D. Pak. Delta. Tidak terperi. Keterbatasan dari D. sensus. B. Informasi yang dikumpulkan tidak terinci. Dan Dan biaya menurut, sangat oh Biaya iya, besar. betul. Biasanya Ya. besar. Karena dia harus serentak tuh, semua Serentak. orang Biaya besar. Biayanya besar kan. Ya. Ya. Biasanya informasinya nggak terinci, nggak mendalam. Itu. Kalau mau mendalam ya survei. Nah ini teman-teman sudah langsung ya ini 7 kali sensus penduduk itu 10 tahunan tuh. Kenapa itu kok nggak tahun 1960 atau 1970? Karena waktu itu belum siap teman-teman yang Indonesia. Negara lain 60-70, tapi kita ya ada toleransi. Tetap kalau namanya sensus penduduk itu 10 tahun. iya 10 tahun teman-teman sekalian. Baik ya. Keuntungan dilaksanakan sensus penduduk apa teman-teman sekalian? D. Data Data peroleh kependudukan serentak. diperoleh secara serentak. Secara serentak keuntungannya. Ya. Oke, karena bersamaan. Oke, berikut ini yang paling sesuai dengan survei pernyataan ini, teman-teman. A. A ya, oke lebih terperinci ya. Oke, tadi kebalikannya soal yang tadi berarti. Sensus. Ya. Oke. Berikut ini merupakan salah satu tujuan administrasi kependudukan. B. Adminduk. Memberikan perlindungan atas hak sipil. Oke. Hak atas sipil. Contoh adminduk apa teman-teman sekalian? Administrasi kependudukan. Akta Contohnya lahir. apa? Akta kelahiran, KTP, KTP.
kartu Angka keluarga, kartu keluarga, kematian. 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 Maka itu administrasi kependudukan. Jadi ada perlindungan. Kalau sertifikat itu masuk nggak, teman-teman? Tidak. Beda ya, bukan kependudukannya itu kepemilikannya. Harta. Oke, Mbak Arumi. Konsep yang benar tentang pencatatan dalam sensus penduduk nih. Individu. Ketika pencatatan yang dilakukan merupakan pencatatan apa itu? Kalau pencatatan dalam sensus penduduk. Individu. Individu, ya. Jadi individu tuh. Kalau sensus penduduk itu sampai menyasar ke individu. Jadi dalam satu keluarga, seperti pendataan keluarga lah ya. Dalam satu keluarga anaknya berapa, terus pendidikan anaknya apa itu di ditelusur. Oke, berarti perbedaannya apa teman-teman antara sensus penduduk dan survei? B. B, B. Survei hanya sebagian. B ya. Ya, sensus Iya, seluruh Pak. penduduk. Baik, Bu Nurul ya teman-temannya. Oke. Pengeditan, pemberian kode. Ini Analisis langsung data. analis data ya. Langsung pinter ya. Jadi kalau analisis data itu pengeditan, pemberian kode, tabulasi, pengujian data, mendeskripsi. Jadi secara sederhana gini, kita dapatkan data, kemudian data itu diukur itu ya, diukur dengan pengukuran tadi itu. Kemudian dibandingkan atau mungkin apa penyebabnya apa. Itu analisis data. Tadi sudah. Baik. Penduduk tumbuh seimbang dapat dicapai apabila apa, teman-teman sekalian? C. C apa C. B? C. 2,1 NRR C. 1. CFR B. 2,1, NRR 1, Pak. 2,1 dan NRR 1. 1. Oke ya. C ya. Ya. C baik ya. TFR 2,1 dan NRR 1 itu adalah target yang sedang kita kejar, teman-teman ya. Sedang kita upayakan mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Oke. Jumlah rata-rata loh ya, bukan jumlah individu ini teman-teman, bukan jumlah A. bukan menghitung keluarga ini. Oke, rata-rata anak perempuannya akan dilahirkan oleh seorang ibu. Jadi tidak harus satu ibu harus satu ibu satu perempuan enggak, tapi boleh sih satu ibu punya dua tiga perempuan, nanti yang lain satu ibu punya laki-laki semua itu boleh, karena yang dihitung nanti per wilayah rata-rata ya, teman-teman. Nah, ini namanya NRR. Baik. Maka ini mungkin harus pernah melihat data, teman sekalian. Apa gitu, teman-teman sekalian. Pola fertilitas menurut umur di Indonesia berbentuk huruf U. Jadi, pola fertilitas itu berarti huruf berbentuk huruf U terbalik kan berarti dari bawah ke atas terus ke bawah lagi gitu ya, teman-teman ya. U dibalik itu. Dengan ya ini harus ada gambarnya sebelumnya teman-teman. Pola fertilitas menurut umur berbentuk huruf U terbalik dengan puncak pada kelompok umur berapa puncaknya itu teman sekalian. 25, C. 29. Puncak kelahiran 25, 29. 25 29 ya. Oke, baik. 25 29. Jadi inilah di kelompok umur inilah fertilitas paling tinggi Tertinggi. terjadi ya, di usia itu kan bagus tuh. Kalau dulu bukan U terbalik teman-teman. Ya, pernah ini sering terjadi pergeseran teman sekalian ya. Jadi puncaknya bisa di 2024 suatu ketika ada mungkin ya karena eh, kemajuan apa kesejahteraan pendidikan itu ya akhirnya puncaknya di sini. Yang kita hindari adalah di sini 15-19 nih teman-teman tinggi ASFR itu fertilitasnya tinggi. Kalau yang ini resiko orang juga biasanya nggak mau walaupun ya teman-temannya di kelompok umur ini saya pakai ini teman. Benar. Terlalu tua.
terlalu tua ini. Walaupun mungkin didorong ya, mereka sudah sadar. Jadi disinilah biasanya keluarga baru, keluarga muda itu sedang bereproduksi, puncaknya gitu ya. Ini bisa dinalar ya teman-temannya. Nah, Tuh kan. Di tahun 60-an puncaknya di 24 tahun tuh. Bergeser sekarang ke sini. Di tahun 60-an itu dulu puncak-puncaknya itu. Umur 20. Oke, teman-teman, salah satu isu terkini fertilitas di Indonesia adalah isu fertilitas di Indonesia. Eh, C. yang menarik. Apa? C. Di bawah replace. Mana? Beberapa provinsi mengalami fertilitas rendah di bawah replacement level. Berarti di bawah 2,1 ya, teman-teman ya, replacement level. Iya. Beberapa provinsi. Ada memang teman sekalian. Kalau yang semua provinsi sudah mencapai, enggak ya. Kayaknya saya benar Bu. Beberapa provinsi, khususnya di kota teman-temannya. Provinsi kota itu, ya, provinsi DIY gitu ya, misalnya itu fertilitasnya 1,7, 1,8. Kalau, nah ini teman-teman bagi teman-teman penata KKB ya, atau ya pengambil kebijakan. Nah, kalau TFR di bawah 0,1, di bawah 2,1 atau di bawah replacement level, maka program KB yang cocok apa di situ gitu. Itu nanti menjadi bahan apa, pertimbangan dalam penyusunan kebijakan. Oke. Menurut teori Davis dan Black ya, ini legend sekali teman-temannya legendnya. Variabel antara yang secara langsung memenuhi ya, mempengaruhi fertilitas dikelompokkan menjadi 3 tahap. Apa saja teman-teman? Itu jumlahnya ada 11 teman-teman, ada 11 variabel sebenarnya ya. Yang menentukan, mempengaruhi fertilitas. Ini tahapnya yang ditanyakan tuh. Yang ditanyakan tahapnya ini. Ada intercourse, ada konsepsi, ada gestasi. Jadi teman-teman, ini mungkin saya mau, ya, gimana, ada pertanyaan? Oke, baik ya teman-teman. Saya mau tambahkan di sini. Intercourse, kemudian konsepsi gestasi itu 3 tahap yang benar-benar menurut Davis dan Black itu mempengaruhi fertilitas, tingkat fertilitas. Intercourse itu kan hubungan antara suami, apa, hubungan laki-laki perempuan tuh. Di tahap ini usia mempengaruhi ya. Semakin muda nikah atau semakin muda berhubungan itu dia akan fertilitasnya banyak. Ya, makanya kita ada PUP ya, pendewasaan usia perkawinan. Kemudian yang kedua ya, orang apa, semakin banyak yang selibat permanen atau tidak melakukan hubungan seks ya karena keyakinan dan sebagainya, itu juga mempengaruhi fertilitas. Ini di intercourse. Kemudian di konsepsi pembuahan teman-teman. Ya, di pembuahan juga menjadi apa, kehamilan ya. Pas kehamilan itu menentukan sekali apakah perawetan kehamilannya bagus atau tidak ya. Ini konsepsi. Kalau gestasi itu sudah lahir ya teman-teman sekalian. Gestasi apa sih Bu teman-teman ya? Gestasi. Hmm. Jadi ini konsepsi pembuahannya ya, proses pembuahannya. Gestasi kelihatannya ketika ini ada dari kebidanan nggak teman-teman yang dari Bu Bidan? Kehamilan. Ini kaitannya dengan ini teman-teman. Saya. Iya Bu, Ibu gimana Bu menurut yang gestasi ini Bu? Gestasional sama dengan kehamilan, Bapak. Kehamilan, Pak. Kehamilan. Iya. Oke, Kalau jadi konsep itu pelekatan. pembuahannya ya, pembuahannya ya. Iya. Nah, kalau di tahapan konsepsi teman-teman, bertemunya sel telur sel sperma itu akan kemudahan bertemunya sel telur sel sperma itu akan meningkatkan fertilitas. Maka di tahap ini KB yang dipakai teman-teman, alat kontrasepsi itu. Kebijakannya ini
Jadi kita kebijakan menggunakan alat kontrasepsi itu karena variabel-variabel ini. Kemudian gestasi kehamilan ya, jadi keguguran, aborsi itu termasuk menentukan fertilitas. Cuma kan kita nggak bisa mengintervensi di gestasi kan teman-temannya. Di kehamilan ya kalau ada orang hamil itu harus dirawat, dijaga gitu dengan baik. Makasih Bu Bidan ya tadi gestasi kehamilan. Jadi itu teman-teman kita mengintervensi itu banyaknya di fase intercourse dan fase konsepsi. Artinya kalau belum ingin punya anak, cegah tuh konsepsi terjadi. Gitu. Kalau belum ingin hamil, ya, tidak ingin hamil, ya cegahlah konsepsi itu dengan cara apa? Kontrasepsi itu. Makanya kita mengenal alat kontrasepsi sebagai program. Begitu ya teman-teman ya. Ini adalah teorinya Davis dan Black gitu, tentang variabel penentu fertilitas. Bisa diikuti nggak teman-teman? Apa saya kecepatan terlalu ngotot saya mungkin ya, terlalu semangat. Nah ini teman sekalian. Oke. Perbedaan fertilitas antar provinsi, salah satunya disebabkan oleh apa, teman-teman? C. Keterbatasan akses KB dan faktor budaya. Oke, keterbatasan akses KB dan faktor budaya. Ini bisa dinalar ya, teman-teman ya. Jadi yang akses KB dan budaya ya, budaya apa? Budaya itu contohnya apa sih, teman-teman ya? Wajah. Budaya apa, Bu? Ini teman-teman ya, contohnya ada ini teman sekalian. Jadi ada budaya yang mungkin di situ banyak anak banyak rezeki gitu, paham-paham seperti itu. Bahwa anak adalah sumber ekonomi, misalnya. Anak dipekerjakan, budayanya begitu, itu berarti akan tambah banyak anak. Jika NRR suatu negara kurang dari 1, NRR ya, net reproduction rate kurang dari 1, maka dapat disimpulkan bahwa apa, teman-teman? B. Populasi tidak mampu menggantikan Tidak hidupan. mampu menggantikan, tidak bisa replacement level ya. Ya, oke, tidak tercapai replacement level. Oke. Definisi yang tepat untuk bonus demografi apa, teman-teman sekalian? Di antara inilah seksi banget nih, hampir pasti keluar. Dibahas Jumlah ya. penduduk didominasi oleh usia produktif. Jumlah penduduk didominasi oleh usia produktif, betul ya? Itu rasio, ya rasio ketergantungannya. Tapi kalau bonus itu memberikan bonus itu kesempatan, opportunity windows. B. Adanya keuntungan ekonomis, teman-teman. Itu definisi yang tepat ya. Jadi rasio ketergantungan menurun sehingga menyebabkan potensi secara ekonomi kalau bisa dimanfaatkan. Itu bonus demografi. Oke, teman-teman ya. Perubahan struktur umur yang semakin menua atau aging population merupakan salah satu dampak dari apa, teman-teman? B. B. Oke, B ya. Pengendalian. Jadi aging population itu karena status kesehatan tinggi, penurunan fertilitas ya, ada dikendalikannya fertilitas. Itu khususnya di perbaikan status kesehatan, teman-teman. Peraturan Presiden nomor 39 2019 tentang apa, teman-teman sekalian? Satu data Indonesia. Satu data Indonesia, udah ada jawabannya. Oke ya. Baik, nanti mungkin teman-teman ada Perpres tentang Grand Design Kependudukan, GDPK ya. Sekarang namanya PJPK ya teman-teman ya. Itu Perpres nomor peta jalan 153 ini. Oke, nomor 153 itu yang GDPK teman-teman sekalian. Sekarang PJPK tapi belum ada regulasinya itu teman-teman. Saya kemarin ketemu teman-teman dari Renduk ya, perencanaan kependudukan itu di Halim sana ketemu ngobrol. Masih pakai GDPK, Pak.
Oh, masih pakai ya Bu Tuti ya? Iya. Jadi karena PJPK kan cuma memecah apa sih menjabarkan grand design yang ada. Tapi berarti grand design-nya masih dipakai Bu ya? Masih Masih baik ya. kalau PJPK kan per 5 tahun 5 dipecah, tahun. gampang Mm-mm. Loh, dievaluasi. PJPK tahunan berarti. Per 5 tahun. 5 tahun, Pak. GDPK 5 tahun juga kan Bu? GDPK kan sampai 45 ya, Oh 2045. iya ya grand design ya. Ya betul betul itu. Tapi iya decision 5 tahunan biasanya. Tapi sampai berapa tahun itu? Per Baik. 5 tahun. Per 5 tahun ya. Jadi disesuaikan dengan masa ini presiden, wali Iya. kota, gubernur, Iya visi gitu misinya ya. biar Nah, kayak Bu ya, Bu Astiti keren ya. GDPK bisa muncul Bu. Ada berapa pilar kalau GDPK teman-teman? 5. Oke, pilarnya apa saja GDPK? Saya mau bantu catatkan. Karena ini pernah nggak sama Bu Anindita dibahas tuh? GDPK apa saja? 5 pilar, pilarnya apa saja teman-teman? kuantitas penduduk, Pengendalian ya kuantitas ya. kalian Pengendalian kuantitas penduduk, kualitas, peningkatan kualitas pembangunan penduduk, keluarga, pembangunan keluarga, terus mobilisasi atau persebaran ya, administrasi, persebaran penduduk, persebaran atau mobilisasi, persebaran penduduk, penataan dan persebaran penduduk ini, penataan, ya. Penataan, dan yang kelima apa, teman? Administrasi Kependudukan. kependudukan. Ini ada 5 pilar ya dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan. Nah, teman-teman sekalian, mungkin nanti bagi teman-teman ya, baik penyuluh maupun penata KKB, mungkin akan ini, kalau penyuluh KB ya kaitannya dengan yang muda media itu ya, yang analis itu. Bagi penata KKB mulai dari pertama udah menyusun itu teman-teman program pembangunan. Kalau program peningkatan kualitas penduduk, ini programnya apa kira-kira teman-teman sekalian? Di kita, Quick Win masuk kualitas penduduk atau pembangunan keluarga? Quick Win ini. pembangunan keluarga. Pembangunan keluarga. Jadi, Pendidikan ya, Pak. jadi pendidikannya. Jadi kalau Kementerian Kependudukan Pembangunan Keluarga, ya, BKKBN itu ya, itu lebih ke kuantitas pembangunan kualitas nggak begitu banyak sih teman-temannya. Jadi pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan keluarga ini. Ini yang paling ini teman-teman paling apa lekat ya dengan ini di kualitas. Iya. Kok di kualitas kuantitas ya. Kuantitas itu KB termasuk ya, teman-teman. Dalam kebijakan pengendalian penduduk, pendewasaan usia perkawinan, KB ya, KIE, konseling ya, peningkatan kualitas apa vaskes dan sebagainya. Oke ya, teman-teman ya. Oke. Iya, alat kontrasepsi. Terus kalau misalnya yang program kita terkait dengan kependudukan, maksudnya mana Bu? Kependudukan. Pengendalian kuantitas ya. Baik. Jadi ini GDPK ya, teman sekalian ya. Oke. Struktur penduduk menurut komposisi umur dan jenis kelamin digambarkan dalam bentuk apa, teman-teman? Piramida penduduk. Piramida penduduk. Oke ya. Oke. Definisi yang pas untuk TFR apa, teman-teman? Rata-rata anak yang dilahirkan perempuan benar. Delta. Rata-rata B. melahirkan sepanjang usia Rata-rata suburnya. melahirkan perempuan sepanjang usia subur.
Sepanjang Delta, usia Pak. suburnya. Iya. Sepanjang usia subur ya, teman-teman ya. Ya. Jadi rata-rata anak yang dilahirkan perempuan sepanjang usia subur atau sepanjang masa reproduksinya. Masa subur usia subur sampai masa reproduksi umur berapa teman-teman sekalian? 1949. 15. Jadi Sampai dihitungnya ini. 49. Iya, jadi selama masa ini teman-teman sekalian ya, sampai 49 tahun. Ini D ya, harusnya D, coba kita klik. Iya betul D. Oke teman-teman, mungkin sementara itu ya teman-teman ya, untuk pemahaman tentang demografi. Refresh tentang demografi bagi teman-teman sekalian ya. Jadi kita malam ini udah sempatkan menyimak tentang demografi. Kita bahas demografi yang khususnya terkait dengan kita ya, kependudukan dan pembangunan keluarga. Teman-teman juga udah bisa membedakan mana demografi, mana kependudukan ya, apa artinya itu. Baik, mungkin itu teman-teman ya yang bisa saya temani sampai malam ini ya. Teman-teman nanti mendalaminya di modul demografi. Teman-teman udah nemu belum di modul demografi di Google Drive? Ada, Pak. Ada ya? Baik. Apa? Baik. Pak. Oke, modulnya atau bahan tayang itu di sana. Kayaknya baru bahan tayang ya. Saya ada modul lengkap teman-teman ya demografi, tapi banyak banget tuh kalau dipelajari mungkin teman-teman waktunya malah jadi nggak mikir yang lain gitu. Jadi ini poin-poinnya saja ya. Terima kasih banyak teman-teman sekalian ya. Semoga belajar teman-teman akan menambah kesiapan teman-teman ya menghadapi kompetensi teknis ya, uji kompetensi teknis penata KKB dan penyuluh KB. Dan mohon maaf apabila yang saya sampaikan pada Terima kasih, Pak. ini sami-sami ya. Mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan belum baik ya atau belum sesuai dengan. Oke. Terima kasih, Pak. Makasih. Saya akhiri wabillahi Terima taufiq kasih, wal hidayah. Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baca Terima Pak. Ya, sami-sami. Semoga sehat selalu, jaga kesehatan. Istirahat Bu ya. Selamat. Selamat beristirahat.